kemuliaan. Dan yang paling penting, Ramadan ini bulan dakwah. Jangan kemudian dianggap kalau Ramadan jangan ngomongin politik, jangan ngomongin penguasa, itu ghibah. Tidak, ini urusan umat, tidak masuk kategori ghibah. Kalau ghibah itu kita ngomongin individu, pribadi dia. Ini ngomongin kebijakan yang berdampak bagi umat, dan ini ada dasarnya. Loh, mereka ngomong terbuka, kebijakannya terbuka, menyengsarakan terbuka, kok kita mau nasihati bisik-bisik. Begini ya, kita bandingkan saja HTI FPI dengan PKI. Kalau HTI FPI itu dibubarkan karena beda pendapat, karena tidak ada bekasnya telah merugikan apa. Kalau PKI benar-benar sudah memberontak, bahkan setelah dibubarkan justru FPI dimatiin, ada 6 laskar yang sampai hari ini tidak ada pertanggungjawaban. Kalau sudah begitu berarti aparat nanti ke depannya dia akan bisa melakukan tindakan yang menyalahgunakan kewenangan. Nanti kalau di proses hukum dia akan berdalih. Sementara kalau kita kaitkan dengan fakta-fakta yang kemarin Henry Yosodiningrat sempat gemes sama Bang Novel Bamukmin ketika bicara KTA, gimana punya senjata mau dilarang. Nah kan Henry nyosor. Nah, fakta persidangan kan kok loh, fakta persidangan versi sepihak. Kita udah sebut itu sidang dagelan. Gimana saudara, gaharnya luar biasa. Begitu sama OPM. Oh, itu kan bukan kewenangan kami, itu ada saudara kami. Iya, enggak, Banser kan pernah bilang dulu dikirim nggak mau, itu kewenangan TNI. Tapi begitu bubarin pengajian, apa kewenangan ormas? Bukan. Yang membubarkan tempat maksiat, membubarkan tempat-tempat perzinahan, minuman keras dianggap radikal. Tapi yang membubarkan pengajian bukan radikal. Kalau emang di negara ini mengkritik sudah nggak boleh, ya kan, memberi nasihat dipidanakan, mengkritik satu persoalan harus dipenjara, gitu kan. Ya sudah, tinggalkan negara demokrasi. Udah nggak pakai demokrasi lagi deh, jadi negara otoriter. Deklarasi aja sekarang, mau jadi kerajaan kayak menjadi apa, bubarin itu demokrasi. Termasuk partai yang pakai nama demokrasi bubarin juga sekalian. Ya kan, oleh karenanya wa'tasimu bihablillah, itu penting. Berpegang teguh pada agama Allah. Kalau kata Allah benar, walaupun sejuta orang mengatakan salah, ikutin. Hari ini di bulan Ramadan yang mulia ini kita silaturahmi dengan Ustadz Selamat Ma'arif. Kemudian di sini juga ada Pak Ahmad Hozinuddin selaku advokat dan ketua KPAU ya. Sebelumnya teman-teman sekalian, pada kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol aja ya, sharing session kepada para ustadz-ustadz kita, para guru-guru kita yang ada di depan. Untuk menyambut bulan suci Ramadan nih, mungkin ada kata-kata lah dari Ustadz Selamat Ma'arif untuk kaum muslimin yang ada di Indonesia dan ada di dunia pada umumnya. Ustadz Selamat Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Hozinuddin Channel dan WSM Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mimbar Tube Channel juga ada. Mimbar Tube Channel ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah sama-sama memasuki bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu suci, bulan yang begitu penuh keberkahan. Selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tujuan kita tercapai menjadi manusia yang bertakwa. Perintah puasa itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat, yakin kepada Rasulullah, yakin kepada Al-Quran, yakin kepada kehidupan hari akhirat, dan yakin kepada segala ketentuan Allah, takdir baik dan buruk terhadap kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, karena yang dituju orang yang beriman, maka harapan kita selepas Ramadan ini, keyakinan kita terhadap kitab suci kita, terhadap agama kita semakin membaik, semakin meningkat. Diharapkan lagi kita orang-orang yang beriman selepas Ramadan nanti tidak ada lagi yang meragukan isi Al-Quran, tidak ada lagi yang meragukan tentang dinul Islam, tidak ada lagi yang meragukan tentang syariat Islam. Kalau setelah Ramadan masih ada yang ragu terhadap syariat Allah, ragu terhadap hukum Allah, ragu terhadap Al-Quran, perlu dipertanyakan tentang saum Ramadannya. Jangan-jangan hanya sekedar menjalankan kewajiban, tapi hikmah di balik saumnya dia nggak dapetin. Oleh karenanya kita berharap perbanyak
di bulan Ramadan ini mengkaji Al-Quran, mengkaji hukum Allah, mengkaji syariat Allah supaya kita lebih yakin. Ya, kalau orang yang nggak yakin dengan hari akhir nggak usah diomongin lah. Ya, saya yakin itu puasa juga nggak bermakna. Ya, karena sesungguhnya kan puasa untuk hari akhir nanti, ya kan, untuk bekal kehidupan kita di hari akhir. Kalau ada orang yang nggak yakin dengan kehidupan akhirat, nggak yakin surga neraka, ya sudah selesai sebetulnya. Puasa nggak akan ada ngepeknya, nggak ada manfaatnya. Nah, kita berharap mudah-mudahan lewat tempaan pendidikan, latihan di bulan Ramadan, semakin meningkat iman kita, sehingga keyakinan kita terhadap agama kita, terhadap hukum agama kita, terhadap syariat kita, itu semakin meningkat. Sehingga akhirnya muncul sikap, pokoknya apapun yang Allah perintahin, nggak ada alasan buat kita, kerjain aja. Nggak usah banyak nanya, kalau itu perintah Allah, kerjain aja. Sebaliknya apapun yang Allah larang, nggak usah mikir-mikir juga, pokoknya kita tinggalin. Walaupun larangannya kelihatannya enak buat kita, ya tinggalin karena itu larangan. Sebaliknya ketika itu perintah, walaupun mungkin berat buat kita, ya wajib kita kerjain. Sehingga muncul yang namanya manusia yang bertakwa. Itulah tempaan Ramadan. Oleh karenanya jamuan Ramadan yang disediakan untuk kita ambil sebaik-baiknya, kita nikmati dengan berkat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih, demikianlah apa yang disampaikan Ustaz Selamat Ma'arif, dan mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan bisa kita terima dan meningkatkan keimanan kita sekaligus keyakinan kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai selepas bulan Ramadan tadi dibilang nggak ada perubahan apa-apa, gitu, nggak ada gunanya. Nah, menjelang bulan Ramadan ini, saat ini kan kemarin pada tanggal 1 April ya, 2022 kok malah pemerintah kita ini menaikkan BBM khususnya Pertamax jadi 12.500. Saya juga kaget ya, pagi-pagi ngisi bensin udah naik 12.500. 12.500. Sama. 12.500, terus sekarang sudah ada Pertalite. Kalau kita ke BBM sedang dalam perjalanan. seolah-olah kita dipaksa buat beli Pertamax. Dan ini kok tega-teganya gitu pemerintah kita menaikkan BBM di tengah bulan suci Ramadan. Terus sebelumnya juga menaikkan minyak yang awalnya langka, setelah headnya dicabut kok berlimpah dengan harga yang super luar biasa. Makanya kemarin kan pas demo emak-emak itu ada sampai nggak bisa jawab apa-apa, itu Kemendagnya itu pas terjadi diskusi dengan emak-emak nggak bisa jawab soal kenapa kok bisa langka, pas awal-awal langka nggak ada headnya dicabut langsung membludak dengan harga yang sangat mahal sekali. Nah, saya minta tanggapannya, mungkin yang pertama Ustadz Selamat Ma'arif menanggapi fenomena politik lah yang menjelang bulan Ramadan ini kok semakin kayak begini gitu. Iya, ini saya sih berdoa saja, mudah-mudahan rakyat semakin sadar, rakyat makin terbuka, rakyat semakin nggak bisa dibodoh-bodohin bahwa memang pemerintah sekarang ini, rezim sekarang itu memang gagal urus negara, ya kan, sehingga semboyan bela wong cilik ternyata faktanya di lapangannya kan mencekik dan menginjak-injak wong cilik, orang-orang kecil. Jadi sebetulnya urusan kemarin Pertamax naik itu yang modusnya sama dengan kemarin urusan minyak goreng, ya, urusan minyak goreng yang nggak bisa ditangani juga oleh pemerintah. Ketika harganya murah, ya barangnya jadi nggak ada, dibikin nggak ada, bukan nggak ada, dibikin nggak ada, dibikin nggak ada barangnya, sampai ngantri kemana-mana gitu kan. Tapi begitu harganya naik, itu barang melimpah, nggak bisa dihindari, di semua supermarket ada semua. Nah, pertanyaan pasti ada pihak-pihak yang menyembunyikan itu semua, yang membuat tidak ada minyak goreng itu. Jadi dipaksa dengan harga tinggi, ya, pemaksaan dengan harga tinggi secara halus, tapi ujung-ujungnya maksa meresaya juga. Mau nggak mau lo harus beli dengan harga yang sekian. Kemarin harga yang rendah nggak ada barangnya. Nah sekarang pun begitu, ya. Ketika Pertamax naiknya luar biasa, begitu kan, bahasa mereka penyesuaian harga, bukan kenaikan. Ya. Penyesuaian harga. Itu kan bahasa licik ya, bahasa modus yang luar biasa liciknya. Nah sementara solar dan Pertalite-nya dibikin gak ada juga, yang antum bilang tadi dalam perjalanan, ya mungkin
karena banyak yang nyekal jadi nggak nyampe-nyampe mau Ramadan. Ya, ya kan. Ini sekali lagi kamuflase yang saya pikir harusnya orang mulai cerdas. Ini sebuah permainan kotor saja dari pemerintah sekarang, dari sistem sekarang yang kebijakannya luar biasa menyesalahkan rakyat. Harganya naiknya juga luar biasa tingginya. Dulu ketika zaman-zaman pemerintah dulu saya ingat tuh naik 200, 300 perak begitu kan. Paling tinggi 500. Ini kan 3.000 lebih ya. 3.500. Luar biasa begitu. Artinya semakin ditunjukkan kepada kita bahwa ketidakbejusan pemerintah mengelola, termasuk para pembantu-pembantu presiden. Udah gitu alasan yang disampaikan oleh komisaris Pertamina di luar nalar juga. Kalau akal saya kan nggak terima. Dibilang ya karena harga minyak dunia naik, ya kan, maka harus naik juga yang tanpa subsidi. Ini kan nggak konsisten. Ketika kemarin pandemi minyak dunia kan turun, ya kan, tapi kan nggak turun-turun di Indonesia. Kalau mau patokannya minyak dunia, ya mestinya dia turun, kita turun. Ya, sekarang ketika dia naik, kemudian kita dinaikkan, ketika turun nggak diturunkan, namanya kan pikiran licik gitu. Sangat tidak adil, licik itu namanya kan gitu, nggak konsisten kelihatannya begitu kan. Nah ini sekali lagi menyengsarakan rakyat. Udah begitu kan memang demennya bikin gaduh ya. Di mana-mana. Ya, ini juga momennya nggak tepat ketika harga-harga Ramadan semua serba naik, kemudian ada kebijakan menaikkan Pertamax yang pastinya akan berdampak kepada kenaikan-kenaikan yang lain. Sekali lagi ini menunjukkan kepada kita semua pemirsa bahwa memang rezim sekarang ini gagal urus negara, nggak putus urus negara, dan memang bukan bela wong cilik. Justru sebaliknya menyengsarakan wong cilik dengan berbagai dalih-dalih kamuflase yang tidak masuk akal. Saatnya sebetulnya warga Indonesia, rakyat untuk bangkit kembali untuk menolak ini semua. Terus kemudian kan dulu kalau misalnya kita lihat nih sama Bang Aka ini kan dulu kan ketika zamannya SBY ketika ada kenaikan bahan bakar minyak kan ada yang partai wong cilik juga sampai nangis-nangis minta diturunin, giliran sekarang kok malah dia yang menaikkan gitu. Nah kalau fenomena seperti ini Bang Aka melihatnya seperti apa ini? Saya kira itu bukan hanya eksklusif bagi PDIP ya, sifat culas atau munafik kalau dalam istilah agama, atau hipokrit ya dalam politik itu. Tapi saya kira secara umum memang partai politik sekuler itu begitu, tidak punya standar halal haram. Betul. Kalau kita kan punya standar al-hakam al-khamsah, mana yang wajib, mana yang sunnah. Sehingga ketika sebelum berkuasa wajib, setelah berkuasa itu tetap wajib, bukan berubah menjadi haram. Mengkritik pemerintah wajib, setelah berkuasa menjadi haram. Nah, nggak begitu. Kalau kita kan al-hakam al-khamsah itu jelas sandarannya. Saya ingin kembalikan kepada istilah yang terkenal, ada istilah air mata buaya. Konon ternyata ketika buaya menangis itu bukan karena sedih, karena dia memangsa makan yang terlalu besar, terlalu gede, jadi dia gerahangnya harus membuka lebar sehingga terjepit dan keluar air mata. Jadi kalau ada partai politik sedang nangis, itu sebenarnya sedang bahagia seperti buaya yang dapat makanan banyak. Makanya air mata buaya disebutnya. Saya kira apa yang dilakukan PDIP dulu juga tidak tulus membela ya. Kita konfirmasi sekarang setelah berkuasa, nyatanya dia tidak menggunakan kekuasaan untuk menolong rakyat. Kemarin saya sempat kritik terkait solusi minyak goreng dengan kukus, direbus, dibakar, kukus, direbus, dibakar, kukus, direbus, dibakar. Kenapa? Karena begini, kalau dia benar-benar mau menggunakan kekuasaannya, ini kan partai berkuasa, presiden petugas partainya, DPR, ketua DPR, Puan Maharani. Sebenarnya dia bisa gerakkan eksekutif, kemudian kontrol lewat legislatif, selesai urusan minyak goreng. Dan saya juga sudah kasih cara sederhana. Stop dulu ekspor CPO. Kita ini produksi CPO terbesar, Ustaz. Iya, seluruh Indonesia. Stop, panggil itu semua yang matanya sipit yang menguasai CPO itu. Lu jangan jual di luar dulu, jual dalam negeri. Jual dalam negeri juga untung mereka. Cuman karena tergiur, Ustaz. Jual di luar negeri sekarang naik. Karena apa? Memang dampak perang Ukraina itu stok minyak dari biji bunga matahari dunia itu kan berkurang. Jadi kayak India itu sekarang permintaan terhadap CPO meningkat karena nggak ada minyak biji bunga matahari ya sawit, karena kita kan paling gede sawit gitu. Stop, selesai. Kemudian mana yang bermasalah langsung disanksi. Kemarin kan enggak diterapkan namanya DMO,
domestic market obligation, tapi nggak jalan faktanya. Ada kan kewajiban saat CPO itu dari total produksi 20-30% harus untuk market domestik, tapi nggak jalan juga, ternyata diputar ke luar negeri juga ya, karena dia mikirnya begini, pengusaha, daripada gua dijual di dalam negeri cuma untung 3.000, mending luar negeri sekali untung 10.000. Nah ini kan karena berarti pemerintah kan yang nggak berdaya, dan diakui oleh Mendak Muhammad Lutfi. Nah itu mengkonfirmasi memang yang berkuasa bukan PDIP, bukan Jokowi, oligarki. Oligarki, betul. Nah di situ yang kemudian saya ngeledek waktu itu. Memang saya ledekin PDIP. Hasto itu pakai rok saja. Kenapa? Loh kalau dia memang partai politik, harusnya dia lakukan adalah menekan oligarki agar taat pada konstitusi, bukan malah menghindar dari oligarki, bikin demo-demo masak, nyalahin mama. Kan demo masak itu kan substansinya nyalahin mama. Seolah-olah mama nggak becus ngurusi rumah tangga. Seolah-olah mama bikin makanan harus dengan minyak. Ini loh caranya, tanpa minyak bisa. Ternyata ada satu ide juga kata Hasto, bikin minyak kelapa, Ustaz. Dia nggak mikir di sini kelapa berapa, udah nggak ada kayu. Pernah ada yang ngitung ya. Jadi biaya untuk sama-sama 1 liter minyak kelapa dengan minyak sawit ya 5 kali lipat dari harga minyak kelapa. Makanya sekarang minyak kelapa nggak buat goreng, buat obat karena mahal. Betul. Untuk gosok-gosok dan sebagainya gitu. Jadi saya kira ini ada problem yang memang harus kita sampaikan juga kepada umat. Ini problemnya bukan hanya soal orang yang gagal atau tidak cakap, tapi memang sistem ini dikuasai oligarki. Dan ini saya bisa katakan ini bukan hanya kerjaan PDIP, semua partai kalau udah berkuasa juga dikendalikan oleh oligarki. Bedanya kalau jadi oposisi di antara ya berkuasa, dia membela. Dan saya masih ingat dulu PDIP, Mbak Puan, Bu Mega, Paling demo, itu Hasto, paling hobi demo dulu ya. sampai tadi keluar air mata buaya. Iya, betul. Sampai nyanyi itu BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Ini Megawati nyanyi begitu dulu, nyontek Iwan Fals. Kalau sekarang, ayo kukus rebus bakar, waduh, Gak solutif banget. gak solutif banget. Malah bikin mama marah kan? Betul. Di medsos kan semua pada Iya, itu marah. menunjukkan juga itu Bang Aka, bahwa selama ini ternyata dia hidup bukan di tengah-tengah rakyat, mungkin hidup di satu tempat yang memang nyaman, jadi nggak ngeliat kondisi di lapangan. Saya pikir mungkin latar belakangnya juga itu. Kayaknya pendapat atau pernyataan Cak Nur Kholis Majid, MH Ainun Majid, ya bukan. Itu mengkonfirmasi, Zat. Dia kan sejak kecil di istana. Betul. Ya sesusah-susahnya di istana kan dilayani. Nggak pernah masak gitu. Nggak pernah masak gitu. Jadi begitu punya pengalaman masak dengan dikukus, direbus, dibakar, dikukus, direbus. Oh, itu luar biasa menurut dia. Iya, karena itu di akhir usia-usia senja gitu. Iya, dia merasa ini adalah apa ya, spesialisasi yang tidak dikuasai oleh masyarakat pada umumnya. Penemuan penting itu. Kan kalau di dalam Islam itu kan al muslimuna surka'u fi salais fil ma' wal kala wan nar. Termasuk ada hadis Abjad bin Hamal dimintai tampang garam oleh Rasulullah. Tadinya oleh Rasulullah dikasih, tapi kemudian ada sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ya, dan atadri ma qata'talahu, inna ma qata'talahu ma'al." Ya Rasulullah, panjenengan tuh ngerti nggak apa yang diberikan kepada Abjad bin Hamal? Itu seperti air yang mengalir, artinya depositnya melimpah. Nah dari situ para ulama mengambil ilat, setiap tambang yang depositnya melimpah itu haram dikuasai individu, harus dikelola negara. Makanya oleh Rasul fantaza aminu, diambil alih kembali. Nah kemarin kami punya kalkulasi, Zat. Barang-barang tambang yang masuk kategori al-milkiyatul amah kalau dalam Islam itu harus dikuasai negara, nggak boleh oleh swasta, korporasi, apalagi asing-asing ya. Itu kita hitung dari hanya 6 komoditi. 2 komoditi al-milkiyah amah di luar tambang, yang 4 dari tambang. Tambang itu waktu itu yang kita hitung emas, kemudian oil gas alam, kemudian batu bara, sama satu lagi yang untuk bahan bahan baterai itu. Titanium. Bukan, yang satunya lagi ada nikel. Nah, itu. Kemudian 2 lagi yakni al-milkiyatul amah dalam bentuk jenis harta laut. Kemudian hasil laut itu kan semuanya nggak boleh dikelola oleh swasta, negara. Kalau nelayan boleh karena milkiyatul amah, dia kan boleh. Seperti hutan, Zat, itu perambah hutan dalam Islam sebenarnya boleh karena itu milik bersama. Yang nggak boleh itu hutan dikuasai kok swasta gitu. Nah, sama yang satu lagi hasil laut dan hasil hutan. Hasil hutan hitungannya dari Profesor Fahmi Amhar, hasil laut dari Profesor Rahmin Dahuri, kemudian minyak dan sebagainya, oil gas, minyak belum dihitung, itu berasal dari ESDM, sama emas hitungannya dari Freeport untuk cost produksinya. Itu dia udah dihitung.
Setahun kita dapat berapa, Ustaz? Bersih 4.000 triliun rupiah loh. Masya Allah. 2 kali 4.000 triliun. APBN. Iya, itu tanpa ambil pajak itu. Baru dari 6 komoditi. Dan selama ini yang digondol Freeport, digondol Luhut Binsar Panjaitan. Loh, dalam pandangan Islam, Luhut Binsar Panjaitan tidak boleh menguasai batu bara. Bukan hanya Luhut ya, termasuk Abu Rizal Bakri juga nggak boleh karena karakteristiknya itu al-milkiyatul ammah, milik umum. Kalau individu menguasai itu akan dirugikan rakyat yang lain karena dia akan mengambil ngeruk itu untuk keuntungan pribadi. Tapi kalau negara, nah dikeruk untuk kepentingan masyarakat. Nah ini yang sebenarnya harus kita ingatkan juga di tengah masyarakat. Jadi seperti tadi tambang, ternyata kita cek ya, kita itu kan hak penguasaan lahannya kan semuanya dikuasai oleh taipan-taipan penguasa sawit. Sawit dah. Wong sampai saya dapat informasi data dari asosiasi pengusaha minyak itu ya. Ada 6 pabrik minyak goreng di Indonesia itu tutup. Padahal kita CPO terbesar. Kenapa? Nggak dapat bahan baku. Kenapa? CPO-nya dibuang ke luar semua, nggak dapat, berhenti. Lah kalau grupnya yang Sania, yang merek-merek besar itu ya aman karena dia hulu hilir. Ya. Sawitnya punya, CPO-nya punya, pabriknya punya juga. Gitu. Sebetulnya para pendiri bangsa kita itu kan ingin mengambil beberapa nilai-nilai Islam dalam bernegara. Makanya kan di pasal 33 itu di Undang-Undang Dasar yang asli itu kan dicantumkan, ya kan, bumi, air dan segala isinya dimiliki oleh negara untuk kepentingan rakyat. Nah ini memang pasca reformasi kan kelihatannya ada amandemen Undang-Undang Dasar kita yang kemudian menyingkirkan nilai-nilai Islam, termasuk permusyawaratan menjadi demokrasi yang kebablasan saat ini. Nah termasuk pasal 33, sebetulnya kan kalau itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya nggak terjadi seperti ini. Sekarang kan bukan dikuasai negara, dikuasai asing dan asing, taipan-taipan itu. Dan akhirnya bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan pribadi dan perusahaan mereka. Gitu. Itu sebuah pengkhianatan terhadap pendiri bangsa sebetulnya. Jadi nggak cuma sebuah salah urus negara, tapi sebuah pengkhianatan terhadap fondasi dasar negara yang para pendiri kita mengambil dari nilai Islam. Itu yang saya sering katakan, fenomena indikasi kebangkitan komunis PKI itu mulai begitu nampak 98. Nah, salah satunya bagaimana membuang nilai-nilai Islam dalam ketenagaraan, termasuk Undang-Undang Dasar tersebut. Makanya pasal-pasal kayak gitu yang diambil dari dasar negara kita dari nilai-nilai Islam mulai dibuang satu persatu. Padahal saya yakin dulu negara bangsa ini ingin menjadikan Indonesia nuansa Islam bersyariat Islam yang utuh. Hanya manajemen dakwahnya kan bertahap dia, karena baru merdeka. Maka lewat undang-undang terlebih dahulu, harapannya bisa dilebar. Tapi kemudian akhirnya kelompok-kelompok mereka memangkas itu semua, sehingga yang bernilai Islam itu mulai dihilangkan. Pada akhirnya makin terasa ormas yang ingin memperjuangkan syariat Islam untuk keselamatan bangsa dipangkas juga, dibubarin, difitnah berbagai macam. Sudah jadi X saja sekarang masih. Iya, X saja masih dicurigai ya. Ini kan sebetulnya udah lama ya guru kita, ulama kita termasuk Habib Rizik meneriakan. Termasuk kenapa ketika 2014 itu kita sangat ikhtiar semaksimal mungkin, berupaya sekuat tenaga agar Pak Jokowi tidak jadi presiden secara konstitusional, karena kita melihat ada bahaya kebangkitan komunis PKI yang nantinya akan semakin melebar dan tampak nyata. Dan ternyata kekhawatiran ulama-ulama kita termasuk Habib Rizik kan terbukti. Di zaman pemerintah sekarang ini ketika PDIP berkuasa, Pak Jokowi jadi presiden, peluang-peluang itu dibuka begitu luar biasa, sangat terasa. Dari mulai wacana permintaan maaf, ya kan, terus ada istilah KKR juga, kemudian tokoh-tokohnya mulai secara terbuka tidak percaya terhadap agama, termasuk hari akhir. Itu kan nggak paham sebetulnya. Itu kan sudah mengungkap siapa jati dirinya. Batal ya keimanannya ya. Iya. Ya sedang menunjukkan ideologinya sebetulnya kan. Kemudian ingin menghalalkan yang haram seperti perzinahan, pernikahan beda agama, itu kan akan dibuang oleh mereka. Dan bagi kita satu ideologi yang ingin membuang agama, tidak percaya terhadap hukum agama kan komunis, ya kan. Nah termasuk akhirnya mereka secara terbuka membuka peluang untuk anak keturunan PKI
ada di bagian yang sangat penting terhadap keamanan bangsa, yaitu TNI. Ya kan? Kalau anggota TNI diberikan ruang kepada keluarga PKI, bisa ikut mendaftar, ikut tes, artinya ada satu kunci yang dia kasih, ya kan? Terbuka satu pintu. Ada yang mengatakan kemarin begini, yang diberikan hak itu kan mendaftar saja, seleksi, urusan diterima nggak terima kan kita punya standar. Saya katakan, kalau memberikan ruang terbuka untuk mendaftar, berarti dia juga punya hak untuk diterima. Kalau dia punya hak untuk diterima, dia punya hak untuk jadi juga. Ya kan? Artinya sebetulnya itu bahasa kamuflase saja. Kalau sudah membuka pintu pendaftaran, berarti sudah membuka pintu untuk kebangkitan PKI. Itu jelas. Ya kan, pintunya dibuka. Ya kan? Saya semalam katakan, kalau orang yang punya rumah untuk izin membuka pintu untuk maling masuk, berarti memang berikan izin, hartanya diambil dong, karena pintunya dibuka. Ya kan? Itu kan nanti urusan di dalam kan bisa nggak maling juga. Ya kan? Ya bagaimana mungkin bisa berpikir sejauh itu kan, gitu kan? Orang pintunya dibuka, dia punya niat maling, ya maling-maling juga. Artinya dia mendaftar, dia punya ideologi dari bapaknya yang nggak bisa hilang, ya dia akan berupaya bagaimana membangkitkan ideologi itu. Artinya saya sangat menyayangkan, ya sangat menyayangkan, walaupun saya juga yakin ada di belakang yang mendesak untuk Pak Andika bicara seperti itu keyakinan saya, ya kan, ada sekelompok kekuatan besar yang mendorong supaya bicara seperti itu, ya itu keyakinan saya. Tapi sekali lagi ini meresahkan lagi masyarakat, ya kan, ketenangan umat Islam di bulan Ramadan dikagetkan lagi. Emang demen bikin resah sih ini pemerintah sekarang, pejabatnya, menteri agama juga nggak berhenti bikin resah umat Islam, urusan azan lah, urusan apalah begitu kan. Nah sekarang orang lagi tenang-tenang tiba-tiba dibangkitkan dengan isu seperti itu, walaupun itu wacana itu meresahkan. Kan? Saya sering bilang, Pak, daripada ngurusin begitu yang bikin resah, siapin pasukan, udah KKB itu urusin ke Papua. Lebih real, ya. Itu jelas korbannya sudah banyak, ingin memberontak, ingin merdeka, itu kan teroris sesungguhnya. Nah, tapi kenapa dianggap saudara, sementara yang nggak bikin apa-apa dianggap musuh. Iya. Tapi secara ini Bang Ahmad, secara undang-undang tadi kan Jenderal Andika kan bilang kalau itu tidak ada undang-undang yang melarang gitu. Artinya apakah memang benar begitu? Dan memang secara undang-undang apakah pernyataan itu tidak melanggar dulu apa yang di awal dulu kan pelarangan komunisme Marxisme dalam TAP MPRS nomor 25. Iya. Apakah memang demikian atau memang itu dalam tanda kutip ya seperti yang disampaikan Ustaz Selamat Ma'arif tadi, memang sengaja dibuka satu pintu itu. Iya, yang pertama tentunya kan Jenderal Andika Perkasa itu harusnya terlepas dia punya pandangan apapun, dia harusnya hormat pada senior-seniornya. Karena kebijakan TNI itu tidak pernah membuka pintu itu, dikunci rapat-rapat. Kenapa? Karena dulu yang jadi korban juga TNI, bahkan Angkatan Darat, bukan hanya prajurit biasa, jenderal. Coba. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada dalih bahwa underbu itu tidak ada di dalam TAP MPRS, kemudian keturunan PKI tidak diatur limitatif di situ. Nah, ini persoalannya justru pada Panglima yang tidak membaca secara utuh, ya, secara detail, dan juga dikaitkan dengan norma aturan yang lain. Jadi kalau kita bicara komunisme itu bukan hanya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, ada juga Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 yang dulu diteken oleh Pak Burhanuddin Yusuf Habibie, yaitu tentang perubahan KUHP. Ini khusus ya, pasal 107 A, B, C, D, E untuk kejahatan keamanan negara. Nah itu juga mengatur rincian tentang ada aturannya ya, iya. Jadi tidak hanya TAP MPRS. Kalau TAP MPRS memang spesifik kepada PKI, tetapi di pasal 1 juga disebutkan ya, bukan hanya PKI tetapi juga seluruh organisasi ya yang asas bernaung dan berlindung pada PKI. Dari di situ juga, kalaupun kita tidak sebutkan, Gerwani kan nggak dibubarkan, hanya PKI. Kemudian dulu kan Lekra nggak dibubarkan. CGMI nggak dibubarkan. Bukan begitu. Ketika TAP MPRS diturun, ada redaksi ya, organisasi yang berasas, bernaung dan berlindung pada PKI, maka semua underboy ini termasuk. Saya partai lah istilahnya, otomatis.
Jadi kalau Pak Andika mengatakan Pak Jenderal ini, oh karena tidak disebutkan apa underbu gitu ya, karena sebelumnya ada kalau dia menjelaskan kan underbu-nya begitu, kan mana tulisan underbu, nggak ada, gitu. Berarti naif sekali, itu nggak tuntas bacanya. Yang kedua, kalau terkait ideologi, nah dikaitkan anak keturunan, saya setuju dengan Ustaz Slamet Ma'arif. Ideologi itu tidak bisa dihilangkan gampang, mewaris. Saya yakin Ustaz Slamet masuk Islam bukan karena mualaf, kan? Betul. Orang tuanya dulu kan, berarti diwariskan kan? Betul. Akidah Islam. Nah, akidah sosialisme, ateisme, komunisme itu juga diwariskan sebelum dia tersibgoh ke yang lain. Makanya sepanjang dia tidak dibuktikan telah melepas ideologinya, harus kita posisikan dia masih mengembang. Dan tindakan preventif yang diambil oleh jenderal-jenderal terdahulu TNI itu bagus. Artinya dia lebih selektif, preventif, antisipatif, ketimbang dibuka kecolongan, mending pintu rapat. Toh kita nggak kekurangan tentara. Toh tentara-tentara dari Islam siap jihad, siap lebih militan. Kayak kurang orang kayak kurang ke orang aja gitu loh. Justru sekarang anggota TNI dikurang-kurangi apa? Di Papua dibunuhin. Nah, yang dikurang-kurang ini harusnya segera diantisipasi. Makanya tadi saya tuh heran, sekarang pejabat itu nggak kerja sesuai tupoksinya. Saya barusan tadi baca BIN, Kabin Budi Gunawan, bicara tentang IKN, dia bicara tentang pendanaan IKN. Dia itu kan BIN, harusnya dia ambil data intelijen tentang OPM, kirim presiden kirim ke Panglima TNI, biar apa tidak nggak usah diungkap lagi. Ya, kalau BIN nggak usah diungkap. Lah ya nggak usah diungkap ke publik. Lah ini BIN kok ngomongin keuangan IKN. Jadi saya menyebutnya ini BIN udah nyales IKN ini. Gimana nih? Rahmat Gobel juga begitu. Dia bilang, Rahmat Gobel itu kan ketua DPR RI. Dia bilang wakil ketua ya, pimpinan DPR RI, dia posisi wakil ketua. Dia bilang jangan termakan isu desas-desus atau apa namanya yang menyebut investor Jepang udah hengkang. Ini tentu komitmen mereka. Lah SoftBank kemarin itu dari mana? Memang investor dari Cikini, dari Pondok Gede. Itu SoftBank jelas batal $1 miliar dan alasannya juga jelas. Return of investmentnya nggak menarik, Ustadz. Kalau ada bisnis nggak menarik kan pasti mundur. Iya. Bisnis nggak menarik itu bisa 3 hal. Satu, keuntungannya tidak profitable. Kedua, nilai kembali ya, imbal balik semuanya lama atau bahkan nggak bisa ditentukan. Yang 3, potensi gagal. Nah itu yang jangankan dapat untung, pokoknya bisa tergerus. Itu yang saya bilang di media, saya berdoa mudah-mudahan IKN gak kayak SMK. Oh, gak ada wujudnya. Iya, ramai di depan wacana tapi gak ada wujudnya. Saya pernah ngomong begitu. Terus tadi masalah pendaftaran keturunan PKI, saya juga pernah sampaikan di beberapa media. Sekarang siapa yang bisa ngejamin kalau anak keturunan PKI nggak bawa ideologi komunisnya ketika jadi anggota TNI? Siapa yang ngejamin? Nggak ada yang bisa jawab, siapa yang ngejamin? Ya apalagi menurut Profesor Aminuddin Kusdi, modus orang PKI itu biasa bohong. Kalau ditanya pendaftaran, lu masih PKI ya pasti jawab enggak. Tapi siapa yang menjamin? Karena dia kan nggak seperti kita. Kalau kita kan bohong itu dosa. Iya, kayak dulu kan ketika kampanye dia nggak ngomong PKI, tapi begitu anggota DPR dia baru ngaku saya bang jadi anggota PKI, anak PKI. Itu fungsi. Iya, ya kan. PKI masuk parlemen. Ya memang begitu. Nanti kalau saya khawatir begitu masuk dia jadi jenderal dia teriak lagi. Iya kan. Saya bangga jadi jenderal PKI. Kudeta kan repot. Mendingan diantisipasi dari sekarang. Tutup saja udah pintunya. Begitu. Iya. Larang. Terus kemudian di sisi yang lain, kalau kemudian ini disetujui oleh Pak Jenderal Andika Perkasa, gitu artinya kan sebenarnya siapa sih yang bisa merubah atau siapa sih yang bisa menghalang-halangi PKI ini secara kewenangan sebenarnya siapa? Ustaz? Ya pemerintah sebetulnya yang punya hak kekuasaan pemerintah. Tapi kalau pemerintahnya sudah membuka ruang, ya bablas nanti. Bablas saja. Oke. Terus tadi kita sedikit singgung soal IKN ya, Ustadz ya. Tadi juga Ustadz juga sempat singgung. Kita juga beberapa kali punya pengalaman lah dengan Pak Jokowi yang saat ini menjabat sebagai presiden ya, bukan hanya SMK. Tapi kan dulu pernah berjanji ada 11.000 triliun salah satunya. Sekarang kemana? Pernah berjanji untuk menjadi DKI menjadi gubernur DKI 5 tahun, akhirnya enggak juga. Apakah IKN ini juga ada kemungkinan begitu, Ustaz? Kalau menurut tadi saya bilang, saya khawatir jadi SMK, itu aja udah, saya pikir itu bahasa orang paham dah. Tapi kalau secara garis besar, Ustaz Aka, kalau misalnya kita bicara IKN ini,
apakah memang benar-benar ini untuk kepentingan rakyat sih? Artinya benar-benar untuk kepentingan ekonomi dan rakyat gitu. Ada kajian menarik, buku yang dibuat oleh 10 LSM termasuk Walhi Jatam, Walhi Kalimantan Timur. Dibuat dalam satu buku judulnya Ibu Kota Negara untuk Siapa. Dan di situ ada kritik dari elemen LSM tadi, dan substansinya adalah yang pertama, ini akan membebani rakyat karena membebani APBN. Kita tahu IKN kan awalnya 43,5%, walaupun akhirnya berubah-berubah, tapi pada akhirnya kan ke APBN. Kalau tadi dari SoftBank mundur, ya keliling ke negeri kader nggak dapat sumbangan kan ke Abu Dhabi ya, ke Arab Saudi cuma bisa berfoto dengan pangeran kader deh, duitnya nggak dapat. Hari kan APBN sama pajak rakyat. Jadi yang pertama kritiknya Wali itu ini pasti membebani rakyat. Kedua, kerusakan lingkungan. Karena banyak ahli geologi itu yang menyatakan di sana itu tidak aman juga. Dan kalau nanti terjadi deforestasi makin tinggi kan banjir udah banjir. Sekarang aja udah banjir ya. Nah. Yang ketiga, dan ini yang paling banyak dikritik adalah akan menguntungkan oligarki. Kan lahan-lahan sana yang punya Taipan. Nah, itu yang kemarin Bang Edi Mulyadi kan saya duga kuat justru karena menyebut nama-nama itu. Saat ada Hasim Joyo Hadi Kusumo, ada Luhut bin Sarpanjaitan, ada Reza Heridun, dan di lokasi ring 1 Sukanto Tanoto. Ya mereka ini yang akan diuntungkan. Dan keuntungannya kalau susu Luhut 2. Satu ya, lahan tadi dipakai IKN, yang kedua dia punya tambang di sana. Ada 50 lubang bekas tambang batu bara punya Luhut. Dan kalau undang-undang minerba itu kan ada kewajiban reklamasi. Jadi dengan demikian bahasanya Wali ini, oh ini akan ada semacam pemutihan dosa, tidak perlu melakukan reklamasi, nanti yang nutup negara. Dan terakhir Menteri Siti Nurbaya itu, yang Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Abu Bakar itu menyatakan ternyata ada 21.000 lubang tambang di lokasi IKN. Dan itu mereka juga sedang menghitung biaya untuk mereklamasi seperti apa. Berarti terkonfirmasi nanti biaya reklamasi tidak dibebankan si penambang, karena sudah menjadi lokasi IKN dibebankan pemerintah. Kan berarti untung beliung penambangnya. Iya. Nah, itu yang bermasalah. Terus kita bicara juga kemarin yang disampaikan oleh Bang Edi itu kan bahaya kedaulatan, ancaman kedaulatan. Betul. Dan itu yang kemudian pertahanan negara itu ya. Pertahanan. Kemudian mengkritik Prabowo Subianto yang sebelumnya dilaporkan tadi. Ya memang Ustaz, kalau desain ibu kota oleh asing, nanti kalau mau dibom dia udah tahu petanya mau lari dari mana nih. Seketnya udah punya udah punya begitu loh. Apalagi secara ekonomi, keuangan ini didanai dari dana asing. Ibu kota negara itu satu proyek vital loh, nggak bisa. Harusnya duit kita sendiri. Kalau kita belum punya duit bagaimana? Ya tunggu dulu, tahan. Apalagi ngomong udah patungan gitu ya. Udah patungan. Lebih. Tapi gini Bang Aka, jadi kalau saya nggak pakai hitung-hitungan ya, jadi saya jadi ingat waktu 2019 musim kampanye capres waktu itu, ya kan? Saya bilang satu pesawat dengan salah satu pengusaha nasional begitu kan. Dia ngomong mengatakan, kalau jadi ibu kota negara di Kalimantan, saya diuntungkan berkali-kali lipat karena saya punya lahan di sana. Gitu. Itu dari 3T itu bisa sampai 21 triliun per hektarnya kelipatannya. Dia yang cerita gitu kan, gitu. Artinya nggak usah pakai hitung-hitungan kalau itu gitu kan. Saya dengar langsung pengakuan langsung dari satu orang pengusaha gitu kan. Gitu. Maka betul sekali dugaan bahwa IKN itu ada oligarki di belakang itu semua. Tapi yang jelas kalau menurut saya memang urusan IKN ini sangat tidak rasional, tidak bijaksana dan tidak pro rakyat. Ya kan? Anggarannya begitu besar, sementara efek pandemi ini kan juga dampaknya luar biasa, pengangguran di mana-mana, ekonomi kecil pada gulung tikar dan sebagainya, ya kan, harga-harga semua naik gitu kan. Kalau berpikir untuk rakyat, apakah harus sekarang, ya kan? Sementara kita nggak punya anggaran, APBN kita luar biasa, ya nggak surplus, justru minnya luar biasa kan. Utangnya udah 7.000, ya kan? Kan mendingan kalau saya nih orang awam. Kalau nggak bisa untuk rakyat, ya buat bayar utang aja udah, daripada dipaksakan. Akhirnya ngajak patungan lah, ya kan, dengan bahasa-bahasa mereka. Kira-kira kalau diajak ini jadi logikanya begini, ini udah miskin bangga lagi. Sombong. Iya, bangganya mengenakan sombong jadinya gitu.
jadi sangat nggak bijaksana lah gitu kan, nggak penting-penting amat menurut saya. Rakyat saya pikir nggak butuh ibu kota baru kok. Yang butuh ibu kota baru itu bukan rakyat Indonesia, tapi tadi oligarki yang punya kepentingan terhadap kekayaan pribadinya, kelompoknya. Itu saya pikir. Dan menurut Ustaz, Jakarta kan masih layak kan ibu kota? Sangat layak. Karena gubernurnya beda aja saya pikir sih. Jadi Dia mau pergi menghindari gubernur ya? iya menghindari gubernur. Padahal kan 2022 dia punya pemenang ya. Kalau sabar gitu. Cuman kadang udah nggak punya muka kayaknya sih begitu kan. Ya udah deh di sini nggak apa, dan gue cari di luar aja begitu. Karena orang udah gini, udah punya trauma juga. Persoalan asuransi juga, ya kan. Itu uang rakyat kemana, ya kan. Kemudian wacana JHT juga, kemudian dana haji yang ditutupin juga, ya kan. Itu kan nilainya nggak sedikit Ustaz, dana haji itu, ya kan. Itu sampai sekarang kan nggak jelas juga, begitu kan. Maka wajar saja yang berpikir 2022 haji nggak ya. Ada yang mengatakan gimana mau haji duitnya kagak ada, ada yang ngomong gitu kan, gitu. Karena memang transparansinya juga kan nggak ada untuk apa. Bahkan kan isu-isu untuk infrastruktur juga kan itu begitu kencang isu itu kan, gitu kan. Jadi ya akhirnya orang gimana urusannya? Ada yang berpikir gimana gue nyumbang, mau rampok mau disumbang. Ini yang minta sumbangan rampok, masa kita nyumbang sama rampok kan begitu, ya kan gitu. Kalau bicara soal dana haji ini erat kaitannya dengan Kementerian Agama yang saat ini sedang memimpin ya. Memang kalau misalnya ada catatan-catatan dalam tanda kutip kontroversial yang kemarin disampaikan cukup banyak ya. Di antaranya tadi soal dana haji, kemudian ucapan selamat soal Bahai, soal penjagaan gereja, terakhir nih soal harus mewaspadai ex FPI dan ex HTI. Sebelum itu ada azan dulu. Oh iya, sebelum itu sama gonggongan anjing. Azan dulu dan makanya ada anak kecil itu jadi bahan guyonan. Kamu lagi nungguin apa? Azan maghrib ya? Nggak lewat azan maghrib, yang lewat anjing kan itu gitu. Buat buka puasa. Sampai sebegitunya coba. Sekelas menteri jadi bahan begitu karena memang pembicaraannya yang tidak rasional. Nah sekarang muncul lagi gitu kan. Yang berpotensi mengadu domba umat lagi, ya kan, untuk mewaspadai. Jadi saya bingung, ya kan, sama musuh Islam berpelukan, harmonis, Rohama ya, tapi sama saudara sendiri dicurigai terus, begitu kan, gitu kan. Padahal kalau ditanya apa sih kesalahan teman-teman HTI dan teman-teman EPI dalam berbangsa dan bernegara, apa, ya kan? Memberontak, bunuh jenderal, bunuh presiden, mau bikin negara Islam, kan enggak juga. Korupsi enggak. Jadi yang mengambil harta negara triliunan, koruptor miliaran, itu dianggap saudara. Tapi kemudian anak bangsa sendiri yang ingin menjaga agamanya dianggap sebagai musuh. Nah memang menteri yang satu ini memang kerjanya bikin gaduh. Saya yakin dari awal ini dipasang memang bikin gaduh, dan saya yakin gak akan diganti juga karena ini menteri itu udah sami nawatona sama presidennya luar biasa. Suruh apa juga ngikut aja. Hatta suruh dibur sumur ngikut juga, saya pikir begitu. Nah orang-orang yang waris begini nih ya dipertahankan begitu kan. Nah sementara kalau lihat dari sisi kemaslahatan kan nggak ada manfaatnya dipertahankan. Cuman bikin gaduh doang, begitu, bikin gaduh doang, ya kan. Apalagi yang baru kemarin masalah mewaspadai itu, akhirnya timbul saling curiga. Dan efeknya sendiri memang akhirnya doktrin itu diterapkan oleh ormas menjadi bahan dalam sebuah pelatihan-pelatihan bahwa HTI adalah musuh, FPI adalah musuh, ya kan. Padahal kawan-kawan yang dulunya anggota simpatisan FPI itu ibadahnya sama Ustaz, ya kan. Tahlilnya dia tahlil, kunut sama-sama kunut, sholat jamaah bareng. Tapi gara-gara doktrin itu kemudian dianggap musuh. Secara syariat ibadah nggak ada perbedaan, sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah lah bahasannya, ya kan. Seharusnya kan dia tahu dong, itu kecilnya kayak apa, besarnya kayak apa, ibadahnya kayak apa. Kan mestinya betul-betul saudara saya itu ibadahnya nggak ada bedanya, maaf saja, kunutnya sama, tahlilnya sama, wiridannya sama, maulidnya sama, ratibannya sama, ya kan.
manakiban juga sama-sama manakib, tapi karena doktrin tersistematis yang diberikan kepada mereka ketika PLTN dianggap musuh. Padahal kalau dia tahu emang salahnya apa, nggak tahu dia. Ya pokoknya musuh aja. Nah ini kan jahat sekali, luar biasa. Dan sekali lagi dikuatkan lagi, ya kan? Apa mungkin kemarin yang teriak-teriak teman-teman yang dulu EPI yang minta Menteri Agama mundur gara-gara penodaan agama, termasuk yang melaporkan, akhirnya muncul itu lagi, bisa jadi kan, gitu kan, jadi picik juga akhirnya. Saya awali dari yang kedua ya. Saya kira memang kapasitas intelektualnya memang cuman segitu. Karena dulu kan bilang. Saya emang ngomong itu nggak enak. Iya. Menteri Agama katanya kan itu punya NU, bukan buat umat Islam. Kan di forum publik kan nggak layak ngomong kayak gitu. Gagal paham itu. Gagal paham. Begitu dicecer dia bikin penjelasannya nggak gagal paham juga. Ya itu kan cuman analogi seperti suami istri di kita punya kita semua yang lain ngontrak, kan nggak pas juga kalimat itu. Sama kayak gonggongan anjing juga. Nah, pertama memang kapasitas intelektualnya cuma segitu. Dan sebenarnya dia hanya dalam tanda petik ya hanya garang di internal karena dia harus pasang posisi begitu. Kalau dia berhadapan dengan luar nggak berani juga. Di kasus Gus Nur 4 kali saya tungguin dia hadir sebagai saksi pelapor, nggak datang juga ya. Nggak datang. Kalau dia cinta NKRI taat hukum datang dia, orang dia melapor. Hormati pengadilan, hormati hukum gitu. Dan memang saya setuju tadi memang ya hanya untuk dipasang gitu, untuk ya apa yang dipesankan oleh yang di atas yang nyuruh dia ya dia harus teriak begitu. Yang kedua, kalau kita bicara bahaya begini ya, kita bandingkan saja HTI FPI dengan PKI. Kalau HTI FPI itu dibubarkan karena beda pendapat, karena tidak ada bekasnya telah merugikan apa. Kalau PKI benar-benar sudah memberontak, benar-benar ada bukti mati ya. Sekarang mana yang mati oleh HTI atau FPI? Bahkan setelah dibubarkan justru FPI dimatiin. Ada 6 laskar yang sampai hari ini tidak ada pertanggungjawaban. Betul. Coba bayangkan. Saya kemarin marah, saya bilang nih hakim ngaco ini. Baru hari ini kita ini kan orang hukum tahu saat pasal 49 KUHP itu memang dikenal namanya nudver atau nudver excess, pembelaan diri atau pembelaan terpaksa. Tapi kalau diterapkan pada kasus 6 laskar, ya ini gila hakimnya. Gak bisa orang melakukan pembunuhan seperti itu dianggap karena pembelaan diri, karena kondisi terpaksa, sehingga dibenarkan dan dimaafkan. Kan konstruksinya begitu, karena kan vonisnya fresh onslah, lepas. Jadi perbuatannya terbukti tapi dianggap dibenarkan karena konteksnya membela diri, dan dimaafkan karena konteksnya pembelaan terpaksa. Kan ngawur nih. Kalau sudah begitu berarti aparat nanti ke depannya dia akan bisa melakukan tindakan yang menyalahgunakan kewenangan. Nanti kalau di proses hukum dia akan berdalih ini dalam rangka membela diri. Mana buktinya? Ya nggak ada bukti karena saksinya udah didorong. Sekarang kan semua versi pengadilan kan dari versi polisi. Iya, betul. Yang mengatakan membela diri ya si terdakwa. Yang mengatakan itu terpaksa si terdakwa. Sementara kita tidak punya saksi pembanding. Sementara kalau kita kaitkan dengan fakta-fakta yang kemarin Henry Yosodiningrat sempat gemes sama Novel Bamukmin ketika bicara KTA, gimana punya senjata mau dilarang? Nah kan Henry nyosor. Fakta persidangan kan loh, fakta persidangan versi sepihak. Kita sudah sebut itu sidang dagelan. Gimana nggak dagelan? Pihak-pihak yang berkepentingan tidak dihadirkan. Semua versi daripada saksi versi yang ada pada jaksa yang itu ada dari polisi. Sementara kalau kita mau fair, pengadilannya itu bukan pakai pengadilan harusnya pengadilan HAM. Anda tunduk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Karena itu terbukti harusnya melanggar HAM berat. Nah, harus tunduk dengan pengadilan HAM. Nah, ketika Komnas HAM mengatakan ini pelanggaran HAM biasa, dan kemudian ketika Menko Polhukam mengatakan pelanggaran HAM yang dimaksud dalam Undang-Undang HAM bukanlah pelanggaran HAM, kan tuh ribet kita dulu. Nah, itu konfirmasi. Memang ini dagel ada ecek-ecek. Jadi saya sih meminta kepada kita semua masyarakat tidak melihat statementnya, ya kita teliti faktanya. Betul. Kan kita juga punya nurani. Dan lagi pula kita itu kan umat Islam kan. Rasul kan di Al-Quran kan sudah dikatakan Muhammadur Rasulullah ya, waladina amanu ma'hu asyidau alal kufar ruhamau bainahum. Bukan dibalik. Itu sama saudara gaharnya luar biasa, begitu sama OPM. Oh itu kan bukan kewenangan kami, itu ada saudara kami. Iya, enggak, Banser kan pernah bilang dulu dikirim nggak mau, itu kewenangan TNI. Tapi begitu bubarin pengajian, apa kewenangan ormas? Bukan. Bubarin pengajian kewenangan aparat kepolisian. Tapi karena aparat kepolisian dia tahu itu salah, keliru, maka dia gerakkan
organ-organ yang bukan dari aparat. Nah, organ-organ dari aparat nih saat dia melakukan itu dia tidak merasa, oh itu bukan kewenangan dia, dianggap itu semua kewenangan. Tapi begitu ada yang jelas-jelas membunuh, dia berdalih. Makanya aneh, yang membubarkan tempat maksiat, membubarkan tempat-tempat perzinahan, minuman keras dianggap radikal. Tapi yang membubarkan pengajian bukan radikal. Tapi maka gini, saya ingat tadi pengadilan yang KM 50 itu terhadap 6 syuhada. Terhadap hakim. Kalau saya berpikir begini nih, pertama mungkin membebaskan terdakwa itu karena ada titipan, ya kan, supaya memang nggak bisa berlanjut kasus hukumnya dan pembuktian kalau memang dalam keadaan terpaksa, ya kan, sesuai dengan itu. Tapi saya suka-suka ada husnuzon juga sama Pak Hakim. Mungkin ya hakimnya memang tahu begitu. Kalau itu bukan yang ngebunuh. Itu terdakwa bukan yang ngebunuh tuh. Ada orang lain yang ada orang lain. Mungkin ini kan. Saya bertanggung jawab terhadap Allah. Kalau saya memvonis, saya bersalah dong. Itu nggak bunuh kok, itu jadi korban doang. Kadang saya zonnya begitu. Itu ayo. Ini menurut pengacara bagaimana? Itu terlalu. Saya pakai akidah Islam dulu. Oh, gitu. Kalau Islam itu kan zohirnya. Zohir pembuktian dia udah terbukti yang bunuh. Cuman dia mengatakan, oh nggak layak dihukum karena bela diri konteksnya. Hakim udah tahu itu yang bunuh. Pak, mungkin yang bunuh bukan hanya ini, ada pembunuh yang lainnya, tapi sudah terbukti di persidangan tadi ini yang membunuh. Walaupun saya tidak yakin hanya itu, harusnya kan ada yang serta, ada yang atau intelektualnya. Ya, ada aktor intelektual, deder, bedek-beger, pleger, don pleger. Istilah hukum begitu. Kalau istilah agama juga kan sama. Semua yang terlibat kan harusnya diproses, dikisos. Pemirsa, sebetulnya saya tadi itu adalah menitipkan pertanyaan yang antum titipkan kepada saya. Udah ada jawabannya. Karena ada beberapa yang datang ke saya, Ustaz, jangan-jangan tuh hakim tahu Ustaz sebenarnya bukan dia yang bunuh gitu kan. Nah, saya juga sih gitu kan. Nah, akhirnya saya tanyakan nih kepada pakar hukumnya ya. Jawabannya tadi ya. Cuma begini Ustaz, ini kan kita ini diskusi seperti ini juga bisa dianggap radikal nanti pasal. Nah, pesan Ustaz bagaimana ini? Saya gantian bertanya. Karena sekarang kan sudah banyak kita ulama kita, aktivis kita, Bang Munarman, Ustaz apa namanya dulu Gus Nur udah keluar sih tapi masih dikejar-kejar itu. Termasuk ya Habib Rizik Syihab. Pesan perjuangan kita apa nih? Kalau kita ditekan sebegitu, apa kita harus berhenti? Iya, pertama gini, kalau emang di negara ini mengkritik sudah nggak boleh, ya kan, memberi nasihat dipidanakan, mengkritik satu persoalan harus dipenjara, gitu kan? Ya sudah, tinggalkan negara demokrasi. Udah nggak pakai demokrasi lagi deh, jadi negara otoriter. Deklarasi aja sekarang, mau jadi kerajaan kayak apa jadi apa, bubarin tuh demokrasi. Termasuk partai yang pakai nama demokrasi bubarin juga sekalian, ya kan? Karena faktanya nggak demokrasi juga. Kan demokrasi kan membuka ruang untuk berdiskusi, tukar pikiran, menerima kritik. Dan itu kan dilindungi undang-undang. Artinya kalau undang-undangnya sudah dilanggar, ya ganti saja, gitu kan. Ya, silahkan saja kalau sekalian begitu kan. Kalau memang itu yang dimaui, daripada berlindung di bawah payung demokrasi, tapi nilai-nilai demokrasinya gagal sama sekali, dikangkangi, diinjak-injak dan sebagainya. Nah, ini membuktikan juga bahwa nilai demokrasi itu sebenarnya nggak sesuai juga. Ini kan pembuktian juga, bukan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah kan begitu kan. Ini juga pembuktian juga. Ya mungkin pilihan yang paling mudah bagi kita kalau kita ingin nyaman tentu lebih baik ya hidup menyendiri, berzikir, memuaskan ibadah sendiri, dan dengan begitu kita tidak melukai orang lain dan orang lain juga tidak terluka oleh kita. Kita juga tidak akan disakiti orang lain karena kita diam. Tapi sunatullah Rasulullah dulu juga tidak demikian. Rasulullah keluar berdakwah dan banyak yang disakiti oleh Rasulullah karena ujaran dakwah Rasulullah. Bahkan cara mereka menyakiti Rasulullah bukan hanya dengan kata-kata. Kalau Rasulullah hanya berdakwah, mereka menyakiti Rasulullah bukan hanya dengan kata-kata, dilempar tai dan macam-macam lah, sampai rencana membunuh Rasulullah. Tapi tentu Allah yang menjaga. Karena itu saya pikir begini, saya sepakat kita berjuang saja. Sementara biarlah Allah yang menggenapi syarat kemenangan. Karena kemenangan itu memang nasrullah, bukan usaha kita. Usaha kita itu hanya menjalankan ketaatan. Kalau kita lepas dari ketaatan, pasti tidak dapat nasrullah, pasti kalah. Dan kalau kita terikat dengan ketaatan, walaupun zahirnya mungkin dianggap kalah, itu sesungguhnya kita menang. Kenapa? Kita tetap taat. Kenapa? Ukuran kemenangan kita dalam dimensi ukhrawi adalah kita tetap istiqomah dalam ketaatan. Mau
kita ditindas taat, mau diapresiasi taat. Kadang-kadang yang bahaya begini, begitu diapresiasi dapat kehormatan di tengah-tengah kaumnya, nah ini mulai lepas ini. Justru ini adalah saat-saat dimana kita diuji untuk menunjukkan karakter kita sebagai hamba Allah yang taat, dan di bulan Ramadan yang mulia. Dan yang paling penting, Ramadan ini bulan dakwah. Jangan kemudian dianggap kalau Ramadan jangan ngomongin politik, jangan ngomongin penguasa, itu ghibah. Tidak, ini urusan umat, tidak masuk kategori ghibah. Kalau ghibah itu kita ngomongin individu pribadi dia. Ini ngomongin kebijakan yang berdampak bagi umat, dan ini ada dasarnya. Loh, mereka ngomong terbuka, kebijakannya terbuka, menyengsarakan terbuka, kok kita mau nasihatin bisik-bisik gitu. Ramadan ada Badar, jangan lupa ya. Iya, bahkan perang Badar dilakukan terjadi pada Ramadan. Ya, saya kira itu yang paling penting, sehingga di tengah bulan Ramadan ini jangan kemudian mengurangi aktivitas dakwah kita, justru makin kencang. Nanti kalau ada undangan demo, berangkat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terakhir ingin saya sampaikan bahwa memang pesan Allah bahwa kita ketika memperjuangkan kebenaran itu pasti akan mengalami hambatan dan rintangan. Ya, jangankan kita, Rasulullah saja kan hambatan, rintangan, fitnahan, caci maki kan bertubi-tubi datang. Apalagi kita yang nggak masuk gitu kan. Artinya apapun yang terjadi nggak boleh kemudian membuat kita putus asa, membuat kita mutung untuk berjuang menegakkan kebenaran. Karena yang Allah tuntut bukan kemenangan, tapi adalah perjuangan kita. Oleh karenanya apapun yang terjadi, tugas kita memperjuangkan. Karena bagi kita dunia itu bukan tujuan kita, tapi akhirat. Buat apa di dunia kita menang, bergembira, berpesta ria, tetapi Sujud syukur, ya kan, tapi di akhirat menghadapi pengadilan yang luar biasa. Itu pesan yang pertama. Dan ingat janji Allah bahwa mereka itu yuriduna liyutfi'u nurullah biafwahihim, bahwa mereka itu orang-orang kafir yang anti terhadap syariat Islam, terhadap Islam itu akan berupaya agar cahaya Allah itu kan padam. Biafwahim, dengan lisan mereka. Jangan kaget mereka memfitnah lewat media mereka, lewat buzzer mereka, ya lewat koalisi besar mereka. Ya memang sudah sunatullah seperti itu. Tapi kan dalam berikutnya Allah janjikan sama kita, wallahu mutimmu nurihi. Kalau kita terus berjuang menegakkan agama Allah, berjuang untuk cahaya Allah, untuk dinullah, tegaknya syariat Allah, pada waktunya Allah yang menyempurnakan cahayanya. Itu pesan yang luar biasa. Artinya jangan pernah khawatir, tugas kita berjuang dan berjuang terus. Pada saatnya Allah berikan kemenangan dengan cahaya yang luar biasa. Mungkin kita nggak mendapatkan, tapi anak cucu kita. Tapi hati-hati, ketika kita berhenti berjuang, bisa menjadi penyebab Allah nggak berikan kemenangan buat kita. Satu orang berjuang akan menjadi magnet untuk orang lain ikut berjuang. Tapi sebaliknya, kalau antum berhenti berjuang, bisa juga menjadi bumerang buat yang lain. Oleh karenanya, berjuang untuk agama kita sampai kapanpun, walaupun nyawa taruhan buat kita, nggak boleh berhenti berjuang. Insya Allah ladang amal buat kita semua. Amin, amin. Jadi ingat pesan Rasulullah, di akhir zaman kita seperti memegang bara api, ya kan? Kalau kita pegang terus memang panas terbakar, tapi kalau kemudian kita lepas jadi mati. Nah, apakah kita akan menjadi bagian orang yang mati iman kita karena kita cuek nggak berjuang, atau tetap kita dengan kondisi saat ini memang nggak enak dengan fitnahan, caci maki, dengan cap teror dan lain sebagainya, tapi membuat iman kita hidup, agama kita hidup. Dan itu memang ada pilihan pada saatnya seperti itu. Dan saya pikir zaman ini sudah mendekati zaman-zaman itu. Oleh karenanya, wa'tasimu bihablillah, itu penting. Berpegang teguh pada agama Allah. Kalau kata Allah benar, walaupun sejuta orang mengatakan salah, ikutin. Tapi sebaliknya, ketika agama salah, orang yang membenarkan, tinggalkan. Berpegang teguh pada agama Allah.